Ya, apa kabar Bu Weka? Baik, Bu Weka baik, ya Bu ya? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya. ya. Nah, kali ini akan berbicara mengenai temanya adalah tantangan masalah kesehatan masyarakat di masa endemi COVID-19. Apakah Ibu akan memberikan presentasi atau apa? Iya, saya akan memberikan presentasi. Tadi saya sudah memberikan pada panitia. Ya, layarnya saya bisa lihat dari mana? Oh, dari sini. Oke, baik. Ya. Apa kabar? Iya. Baik, baik. Jadi saya Mbak Wedi Irna saja ya. Iya. Mbak Weka di Gunawan ini panggilannya Mbak Weka. Jadi Mbak Weka dulu salah satu presenter di Antv ya Bu ya, kalau nggak salah ya? Bukan. Di mana ya Bu? Saya di RCTI, Seputar Indonesia. Nah ini kalau yang angkatan saya pasti kenal nih. Jadi sudah lama sekali. Sudah Jadi lama saya sekali. angkatan Ira Kusno. Iya. Dan Sekarang adalah pengurus pusat IA-AKMI. Boleh dijelaskan Mbak Weka, IA-AKMI itu apa sih? IAKMI adalah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan sudah berdiri sudah lama sekali ya, dan saya salah satu pengurusnya dalam bidang ilmiah ya. Dalam bidang ilmiah gitu. Ya. Kegiatan apa saja biasanya yang dilakukan IA-AKMI ini? IAKMI adalah sini. Ya, maaf. Ya. Oke, kalau IAKMI banyak sekali. IAKMI adalah suatu organisasi profesi, ya, terdiri dari dokter dan semua latar belakang, ya, termasuk juga yang dari sarjana kesehatan masyarakat, ya, dan mereka IAKMI membantu pemerintah selama ini dan untuk mengurus surat tanda registrasi sebagai public health professional itu harus melalui IAKMI. Wow, luar biasa. Ini jadi jangan sembarangan nih teman-teman nih, kalau belum punya akreditasi dari IAKMI, belum legal berarti ya, Mbak Weka ya? Ya, jadi IAKMI sudah lama berdiri dan memang dia berkecimpung pada promotif dan preventif. Jadi promotif dan preventif ya? Iya, betul. Ya. Selaras dengan salah satu bidang di Kementerian Kesehatan ya, ada promotif dan preventif ya? Ya, tadi sebenarnya ada pembicara pertama ya, dari Ibu Direktur ya, dari promosi kesehatan ya. Dan karena promosi kesehatan itu dampaknya atau hasilnya itu perlu waktu, makanya seperti acara-acara seperti ini sangat kami perlukan untuk mengedukasi masyarakat, dan saya harap nanti anggota dari ASMI juga AMSI. Oh, AMSI ya. AMSI saya harap untuk mempromosikan, memberi edukasi kepada masyarakat. Ya, siap, itu tugas kami Mbak Weka. Siap. Monggo Mbak Weka, presentasinya sudah bisa ditayangkan. Ya, baik, silakan. Tadi saya masih belum bisa ditayangkan. IA-AKMI ini IAKMI ya bacanya ya, langsung IAKMI ya. Iya, langsung IAKMI. IAKMI ini sampai akhir tahun akan ada kegiatan besar apa Mbak Weka? Oh, oke, baik, bagus sekali nih pertanyaannya. Jadi nanti kami ada kongres nasional di Pekanbaru Riau, ya, jadi bulan November, dan kemudian nanti akan bersamaan dengan Hari Kesehatan Nasional, dan juga rapat besar juga dari AIPTKMI, yaitu Asosiasi Institusi Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia, ya. Nah, yang saat ini ketuanya masih Profesor Agustin ya dari FKM UI. Jadi itu nanti acara besarnya, dan nanti akan mengundang Direktur BPJS, Profesor Ali Gufron, juga sekarang masih dalam tahap pendekatan pada para menteri yang terkait, yang relevan. Pembicaranya bagus-bagus ya. Ya, insya ini Allah. Presentasinya sudah bisa dilihat. Ya, silakan Mbak Weka. Baik, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya merasa sangat gembira bahwa saya akan bisa tadi ke previous slide ya, pada judul ya. Jadi saya akan membawakan tentang tantangan kesehatan masyarakat sesudah pandemi COVID-19 ya. Next slide.
Nah, ini adalah definisi dari kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni untuk mempromosikan kesehatan ya, kemudian melakukan pencegahan penyakit dan memanjangkan usia ya, memanjangkan umur melalui upaya-upaya yang terorganisir dengan pendekatan sosial ya. Dan kalau kita berbicara public health atau kesehatan masyarakat, kita berbicara tadi tentang air bersih seperti tadi disampaikan juga oleh Bu Nurul. Kemudian kita berbicara tentang lifestyle, bicara tentang energi, tentang climate change ya. Bagaimana berolahraga ya, germas ya, exercise ya, itu adalah ruang lingkup dari public health. Baik, next slide. Nah, sehat menurut Badan Kesehatan Dunia WHO adalah suatu keadaan sejahtera ya, baik secara fisik, mental atau psikis dan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas atau karena tidak adanya penyakit atau kecacatan. Melihat definisi sehat, maka adalah kesejahteraan yang paripurna ya. Jadi sehat tidak hanya sekedar bebas dari penyakit ya. Ini menurut WHO. Next slide. Nah, kita sangat mengenal istilah-istilah pandemi dan sekarang adalah endemi ya. Istilah dalam ilmu kesehatan masyarakat ya. Para dokter umum, dokter hewan, dokter gigi, perawat, nutrisionis ya, seperti tadi Bu Nurul, dietitian wajib memahami istilah-istilah ini ya. Seperti yang kita ketahui COVID-19 sampai saat ini pun masih belum ditarik sebagai pandemi global ya. Dan apakah kita akan menuju endemi? Next slide. Nah, kita masih ingat ya pada awal-awal tahun 2020 di mana vaksin belum ada ya, itu kita mengalami gambar ini ya, di mana-mana orang memakai pakaian lengkap untuk menghindarkan dari penularan COVID-19 ya. Dan ada banyak pendapat yang menyatakan bahwa kita akan menuju situasi endemi. Next slide. Nah, apa itu endemi? Endemi adalah sebuah situasi ya, di mana keadaan penyakit sudah dapat diprediksi dan kasus-kasus yang terjadi tidak menimbulkan kematian atau masalah yang berarti. Jadi bukan berarti kasus COVID-19 tidak ada, namun masih ada kasusnya, hanya saja berada di level yang paling bawah ya. Jadi tidak case fatality rate-nya sangat rendah. Itu kalau kita ingin menuju endemi. Next slide. Nah, ini adalah apakah kita berada di masa transisi. Ini data 20 September 2022, kita lihat memang kita sudah datanya kasus-kasusnya sudah semakin menurun dan kasus baru pun bisa dibilang sangat menurun dan insya Allah kita sedang berada dalam transisi dari pandemi COVID-19 ini untuk menuju endemi. Oke, next slide. Nah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi endemi ya terkait kasus COVID-19 ini, yaitu tingkat penularan menurun menjadi kurang dari 1 ya per 100.000 penduduk ya. Kemudian angka positivity rate-nya kurang dari 5% ya. Kemudian tingkat perawatan di rumah sakit juga kurang dari 5% dan case fatality rate-nya kurang dari 3%. Penularan sudah bersifat lokal ya, tidak lagi antar negara atau antar provinsi ya, tetapi sudah di tingkat lokal. Oke, next slide. Nah, ini contoh penyakit yang sudah endemis ya. Malaria sudah endemis. Kita lebih banyak menemukan malaria di Papua atau Papua Barat ya. Kemudian kita melihat juga yang sudah endemis adalah tifoid ya, atau kita kenal dengan penyakit tifus ya. Penyakit tifus sudah endemik.
Kemudian kolera ya, penyakit perut dulu kalau zaman dulu ya, itu ada sakit perut sampai diare dan sebagainya. Kolera juga sudah bersifat endemis. Kemudian elephantiasis, kemudian measles. Measles juga sudah bersifat endemis. Measles kalau yang kita kenal adalah kita sebut campak ya. Masih ada vaksin campak, tetapi measles sudah endemis. Oke, next slide. Nah, tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang adalah kita mengalami apa yang disebut double burden atau bahkan triple burden. Apa itu ya, triple burden ya? Kita akan mengalami apa yang disebut new emerging disease atau penyakit menular baru ya. Kita lihat bahwa SARS-CoV-2 atau COVID-19 itu adalah new emerging disease ya. Kemudian penyakit menular lama yang muncul kembali, re-emerging disease ya. Contohnya re-emerging disease ya, monkeypox. Monkeypox pernah kita tidak pernah menemukan, tapi kemudian menjelang pandemi ini berakhir, ternyata monkeypox dilaporkan sudah menginfeksi sekitar 70 negara. Ya. Kemudian penyakit tidak menular atau non-communicable disease. Penyakit tidak menular itu contohnya apa? Contohnya penyakit jantung, ginjal, ya. Penyakit stroke itu penyakit tidak menular, ya. Kanker, ya, itu adalah penyakit-penyakit penyakit-penyakit yang tidak menular, ya. Next slide. Next slide, silakan. Oke, kita tidak akan pernah benar-benar bebas. Mengapa? Kita hidup di dunia yang berinteraksi antara manusia, human ya, kemudian animals dalam hari ini binatang, kemudian places di sini environment ya, environment atau lingkungan ya. Bagaimana kita mengakses air bersih kalau lingkungan buruk misalnya? Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Nurul. Next slide. Nah, kita akan menghadapi di masa depan adalah penyakit-penyakit zoonosis yang ditularkan melalui hewan ya. COVID-19 adalah zoonosis ya. Kemudian Anda bisa lihat, apalagi sekarang ketika masa pandemi kalian lebih suka dengan bermain atau memelihara memelihara kucing-kucing, bahkan kucing-kucing liar di kompleks perumahan itu mendapat makanan dari kalian semua gitu ya, karena ada rasa sayang dengan binatang. Nah, tetapi itu sebenarnya juga ada ancaman di sana ya. Jadi itu ada burung ya, ada bahkan wild animals seperti kijang, di situ tertulis ada babi, ada livestock, di sini adalah hewan-hewan ternak ya, pada ayam, kemudian sapi, kemudian babi. Asal Anda tahu bahwa seperti cacar itu berasal dari apa namanya? Ada chicken pox ya, chicken pox itu berasal dari ayam ya, jadi ayam yang mengalami cacar kena ke kita ya. Kemudian ada bovine pox ya, jadi cowpox ya, jadi kalau Anda tahu bahwa cacar yang diderita oleh manusia itu berasal dari sapi. Dari sapi. Dan Edward Jenner pertama kali membuat vaksin cacar itu dia ekstraksi dari nanah, pustula atau pustula cacar itu yang berasal dari sapi ya. Itu waktu Edward Jenner menemukan pertama kali vaksin. Next slide. Nah, ini semua saya panggil adik-adik aja ya. Ya, silakan. Adik-adik ya, atau Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin ingatkan pada semua bahwa nyaris 90% penyakit menular di dunia adalah zoonosis, berasal dari hewan. Apapun nyaris ya. Jadi mau schistosomiasis itu ya, mau yang kalian kenal tuh cacar ya, measles, HIV/AIDS itu berasal dari monyet pertama kali. Monkeypox sekarang juga berasal dari monyet ya. Dan kemudian flu burung ya, itu berasal dari burung ya. Jadi nyaris 90% penyakit menular di dunia adalah zoonotic disease ya. Jadi dan mereka karena cenderung susah untuk melokalisir wild animal terutama kayak
kelelawar ya dan sebagainya, maka untuk menjadi emerging zoonotic disease itu kemungkinannya sangat tinggi. Next slide. Nah, ini monkeypox ya, hampir seperti smallpox ya, Anda bisa lihat ya, monkeypox ini sudah menginfeksi manusia dan dilaporkan 70 negara sudah mengalami monkeypox ini, dan ada laporan juga bahwa kasus monkeypox sudah berada di Indonesia ya. Jadi tidak ada salahnya sebenarnya pemerintah mulai mengalokasikan juga mungkin vaksin untuk cacar ya, untuk smallpox itu bisa digunakan untuk monkeypox. Next slide. Jaga-jaga ya Mbak Weka ya. Jaga-jaga ya. Jaga-jaga, yes ya. Oke, next slide. Nah ini juga yang menjadi masalah di Indonesia masih sekarang adalah nyamuk ya. Jadi Anopheles ya. Kemudian Aedes aegypti ya, ini infeksi dengue ya. Infeksi dengue masih menjadi masalah di Indonesia. Bahkan tahun 2020 kemarin ya sampai awal 2021 ketika kita fokus pada COVID-19, infeksi dengue meningkat dan case fatality rate-nya lebih tinggi daripada COVID-19 at that time. Wow. Ya. Nah kemudian ini ya, jadi ini kita penting untuk memahami infeksi dengue juga. Kita mengenal infeksi dengue dulu dengan demam berdarah dengue ya, tetapi sekarang kita menggunakan kata infeksi dengue karena gejala dari infeksi dengue tidak hanya demam berdarah ya, tetapi demam yang tinggi more than 38 degrees Celsius itu sudah perlu kita waspadai. Itu apakah artinya demam berdarah sama dengan infeksi dengue atau tidak sama dengan infeksi dengue? Ya, kalau demam berdarah pasti infeksi dengue. Oke. Ya, tapi infeksi dengue bisa lebih light gejalanya ketimbang hemorragik ya. Okay. Jadi sebelum menjadi demam berdarah sebaiknya cepat ditangani. Siap. Ya, oke. Baik, next slide. Next slide silakan. Nah ini malaria. Nah, kita masih menjadi sorotan dari WHO tentang malaria ya. Dan yang endemis di kita adalah di Papua dan Papua Barat ya. Jadi malaria karena kita bisa lihat bahwa makin lama ini tidak lagi Plasmodium malariae ya. Jadi yang mampu ternyata ya Plasmodium untuk bermutasi supaya dia makin pintar ya, even dia protozoa, bukan virus tapi dia juga mampu beradaptasi dengan lingkungan untuk tetap menginfeksi. Jadi malaria juga sudah mengalami mutasi ya, Mbak Weka ya? Jadi secara pada dasarnya sebenarnya hewan-hewan satu sel ya, hewan-hewan yang kita berada di bawah mikroskop itu karena dia sangat kecil, dia mampu beradaptasi. Iya. Ya, jadi beradaptasi dengan lingkungan. Kenapa? Dia mengurangi potennya, mengurangi patogenitasnya, keganasannya dia supaya dia bisa survive. Iya, iya. Jadi teman-teman mungkin di sini kita hanya fokus bahwa mutasi itu hanya terjadi di COVID, ternyata penyakit-penyakit yang sudah ada juga mengalami mutasi. Betul, silakan, betul. Oke, next slide. Ya. Nah, ini filariasis. Nah, kita dulu tahun 60-an mungkin ya, 60-an kita semua belum lahir ya, 60-an ya. Itu filariasis itu adalah penyakit kaki gajah ya. Orang mengatakan dulu memang penyakit orang miskin ya, tetapi ternyata sekarang re-emerging ya. Jadi filariasis sudah ada lagi di Indonesia, terutama di Sulawesi. Ini penampakannya. Dan dia ditularkan melalui nyamuk dan ini cacingnya ya. Jadi cacingnya cacing filaria ya. Cacingnya. Next slide. Dan kita masih mengalami berabad-abad tuberkulosis, dan di Indonesia kita melakukan pemberantasan tuberkulosis itu lebih dari 60 tahun yang silam, tetapi kita masih
belum beranjak dari bebas tuberkulosis ya. Dan bahkan kita sekarang mengalami apa yang disebut MDR-TB atau multi drug resistant tuberculosis ya. Jadi tidak sudah resisten ya, namanya bakteri. Ini tuberkulosis dari bakteri ya, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, dia juga mampu menyesuaikan dengan lingkungan, karena itu bisa resisten. Ya, itu resistennya itu juga karena pasiennya tidak patuh minum obat ya, Mbak Weka, betul, betul. Jadi kalau misalnya sebuah course ya harus diselesaikan 6 bulan kata dokter, maka pasien tuberkulosis kalau sudah ngerasa enak ya, misalnya sebulan, 2 bulan sudah enak, kemudian dia malas untuk ke rumah sakit untuk minum obat, karena kan kalau sistem itu kan diminumkan langsung oleh si petugas kesehatan. Nah, mereka malas ke rumah sakit, aku udah enak kok. Nah, itu akan terpaksa memulai dari awal lagi, dan course-nya bisa lebih lama. Dan dosisnya lebih tinggi. Dan dosisnya bisa lebih tinggi. Ya, dan itu yang ada kemungkinan bisa multi drug resisten. TB. Oke, next slide. Oke, baik. Nah ini kita berada di wilayah tropis Indonesia. Indonesia, Malaysia, Singapura itu masalahnya sama ya. Jadi masalahnya adalah kita mengalami yang disebut vektor penyakit ya. Siput, lalat ya, nyamuk, semua jenis nyamuk tuh ada di Indonesia ya. Jadi Anopheles, Aedes aegypti semua ada ya di Indonesia ya. Kemudian pinjal atau kutu-kutu ya, itu khas sekali wilayah tropis kita, banyak sekali masalah, dan saya harapkan nanti wartawan-wartawan yang dari AMSI mempopulerkan ini ya. Jadi karena itu kami ya bekerja sama dengan para entomolog ya, jadi ahli-ahli serangga hari-hari untuk melihat bagaimana populasi dari vektor-vektor penyakit ini, bagaimana bergeraknya dan seterusnya. Next slide. Nah, ini adalah pendekatan One Health. Pendekatan One Health adalah tadi saya lihat di TOR juga ada One Health, One Planet, One Health ya. Ya, itu sangat bagus ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam One Health itu kita lihat bahwa karena kita tadi hidup ya, manusia itu hidup di lingkungan, dia ternyata makin dekat dengan hewan-hewan. Jadi banyak hewan-hewan liar juga terdomestikasi, dan banyak juga kita mengambil yang harusnya adalah habitat mereka menjadi pemukiman kita. Itu juga menjadikan pendekatan One Health ini penting ya. Next, ini saya ambil dari CDC. Nah, di sini melibatkan semua dalam One Health ya. Itu Anda bisa lihat ada Fakultas Kedokteran Hewan, Biologi ya, kemudian Comparative Medicine ya, kemudian Human Medicine ya, kemudian Earth Sciences ya. Earth Sciences itu MIPA ya, kimia, biologi ya. Kemudian Social Sciences ya, Humanities itu juga diperlukan. Ahli-ahli komunikasi ya, itu penting tuh. Tadi saya lihat Mas Uyung ingin mengambil S2 komunikasi, bagus sekali ya. Kemudian engineering, jadi teknik lingkungan ya. Tadi kayak misalnya ditanyakan bagaimana untuk mendapatkan air bersih sampai ke bawah tanah, itu perlu orang geolog ya, ahli tanah ya, ahli untuk melihat lapisan tanah. Next slide. Nah, ini adalah yang penting juga kalian ketahui adalah tentang urban health ya. Mengapa? Karena hampir semua sekarang kota-kota kecamatan ya itu sudah menjadi urban ya. Pedesaan memilih untuk menjadi urban ya. Kalau misalnya kalau Anda berada di Jakarta, makin ke arah BSD itu yang tadinya banyak sekali persawahan sudah jadi pemukiman ya. Kerawang itu sudah jadi industri, padahal kita masih ingat masih banyak sawah. 10 tahun lalu masih sawah ya, ya. Sekarang sudah jadi industri ya. Itu karena itu yang terjadi ya.
menjadi urban health. Urban health belum ada, kesehatan urban belum ada kajiannya, dan saya harapkan juga nanti IAKMI dan AIPTK ini akan membahas urban health juga ini ya. Kemudian akibatnya apa? Polusi meningkat. Betul. Nah, polusi meningkat. Nah, ini juga perlu dikaji. Tadi saya ajak ya untuk kita semua, untuk kalian semua mengangkat tentang urban health nih, karena penting ya. Next slide. Berikutnya adalah climate change. Dalam G20 ini climate change disampaikan ya, disampaikan climate change, kita tidak lagi hidup di bumi yang sama dengan kalau Anda lihat sekarang pada musim panas kemarin ya, atau yang baru sedang terjadi ini ternyata mengalami heat wave ya di Eropa, ada heat wave ya. Jadi itu mempengaruhi kesehatan kita semua ya. Next slide. Dan ini juga artificial intelligence, ini juga tantangan kita di masa depan ya. Sementara di Indonesia sekarang bahkan WHO juga mengarahkan untuk adanya transform health yang menggunakan banyak teknologi digital dan artificial intelligence. Nah, ini juga tantangan kita ya. Next slide. Nah, ini adalah SDGs 2030, waduh ini sudah sebentar lagi ya, tetapi sampai saat ini kita masih bisa dibilang berupaya eliminasi malaria diusahakan ya, penyediaan air bersih diupayakan ya, mudah-mudahan kita berhasil dari mencapai SDGs 2030 ini. Next slide. Next slide, silakan. Masih ada lagi? Oke, next slide yang berikutnya. Berikutnya adalah saya sampaikan bahwa kita semua 2045 akan ada generasi emas ya. Saya harapkan, saya ingin IAKMI juga ingin bekerja sama dengan para anggota di AMSI untuk senantiasa terus-menerus memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik sekali penjelasan dari Mbak WK tadi ya, mengenai tantangan apa saja setelah kita mengalami COVID kemarin. Kita sedang memasuki masa endemi. Ini terkait dari pernyataan Mbak WK tadi mengenai generasi emas tadi Mbak. Nah, sejauh mana, ya silakan Mbak, minum dulu, harus cukup minumnya. Sejauh mana pandemi menjadi gangguan terhadap roadmap generasi emas Indonesia di 2045? Oke, ini pandemi kemarin ya. Ya, jadi banyak sekali adjustment memang, banyak sekali adjustment yang dilaksanakan, terutama alokasi yang tadinya untuk generasi emas 2045 akhirnya dipakai dulu buat untuk COVID. Beli vaksin ya kan, untuk beli vaksin, dan saya kira kita perlu mengapresiasi apa yang dilaksanakan pemerintah untuk lebih awal mendapatkan vaksin. Nah, andai kata kita kemarin terlambat ya, maka kita tidak bisa berada seperti ini dengan agak leluasa untuk tidak memakai masker misalnya pada saat ini. Iya. Jadi memang terjadi penyesuaian. Mudah-mudahan target generasi emas 2045 masih tercapai, on the track ya. Ya, on the track. Ya. Insya Allah walaupun on the track. Kemarin terganggu dengan adanya COVID-19. Dan mudah-mudahan nanti berarti kita harapkan pemimpin yang akan datang pun pada pemilu 2024 kan ya, itu juga akan melihat roadmap ini ya. Jadi untuk supaya kita bisa on the track 2045 kita berhasil, karena bisa dibilang Human Development Index di Indonesia itu masih belum beranjak dari negara-negara Afrika lainnya. Belum naik kelas ya, belum naik kelas ya. Padahal kita rasakan banyak sudah orang-orang atau SDM yang sudah bersekolah di negara-negara maju, harusnya bisa menjadi tim ya, as a team gitu ya, back to Indonesia dan dia build this country. Satu hal lagi Mbak Weka yang menarik adalah ternyata COVID itu salah satu penyakit modern. Ternyata setelah COVID berakhir, penyakit yang lama masih ada loh, jangan dilupakan. Iya, betul. Iya.
Ini menarik. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya langsung dengan Mbak WK Gunawan. Silakan kalau sudah WK ada. Gunawan, WK Ya. Gunawan itu nama di TV Nama dulu. di TV WK Gunawan, tapi nama aslinya WK di Gunawan. Ya, seri ya. Sarjana Pracina WK di Gunawan, Yes. panjang. Siap. Teman-teman sudah ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Nah, ini sembari kita menunggu pertanyaan dari teman-teman, ini ada satu pertanyaan nih Mbak WK. Saya bacakan, menurut IAKMI, apa saja yang harus disiapkan masyarakat dan pemerintah memasuki masa endemi? Tadi kan dijelaskan, kayaknya kok rawan sekali ya. Kita hidup dengan beragam penyakit karena iklim kita yang tropis. Nah, setelah COVID-19, apa pandemi yang mungkin akan muncul, Mbak? Oke. Kalau saat ini kita memperkirakan pandemi, tidak ya, pandemi yang berikutnya selain COVID-19 bisa dibilang belum kita untuk memastikan kita belum bisa. Tetapi bahwa preventif atau langkah-langkah pencegahan itu bisa kita lakukan ya. Misalnya kita kalau sakit tetap menggunakan masker. Kita kalau sedang berkerumun juga tetap menggunakan masker. Kemudian jangan lupa untuk berolahraga. Kemudian jangan lupa juga untuk mengurangi gula ya. Di sini banyak sekali ya merek-merek kopi-kopi di kota kabupaten, bahkan juga di pedesaan sudah mulai ya, kota kecamatan ya, itu gula-gula dijual ya berupa kopi-kopi, itu juga perlu dikurangi. Kemudian kalau misalnya cuci tangan, nah jangan lupa ini sudah mulai nih saya lihat ya. Jadi ada beberapa tempat yang tadinya menyediakan keran-keran air untuk cuci tangan. Sekarang ya. mulai nggak ada ya, Iya, sekarang sudah mulai nggak ada. Nah itu yang saya inginkan, rumah-rumah makan, warung-warung kecil terutama itu tetap menyediakan tempat cuci tangan ya. Kalau misalnya hand sanitizer mahal menurut warung-warung kecil, maka ada baiknya untuk tetap menyediakan tempat cuci tangan. Kirain kemarin sudah beradaptasi, ternyata balik lagi ke jadi harus ya, kita harus ingat itu. Jadi apapun situasinya, mencuci tangan itu adalah penting. Sering mencuci tangan adalah penting. Ya, ya. Mengapa? Kayak di telapak tangan kita sekarang ini, kita sudah merasa bersih ya. Ini sebenarnya ada Staphylococcus aureus ya. Ini adalah flora normal di telapak tangan kita. Dia kalau kotor nanti flora normal ini bisa jadi patogen, bisa jadi ganas. Iya. Nah, berarti harus rajin. Harus rajin. Satu, sebelum closing statement dari Mbak WK, ini saya ingin bertanya Mbak, apa pelajaran yang paling penting yang bisa kita dapatkan dari penanganan COVID kemarin yang bisa kita copy paste untuk menangani penyakit-penyakit yang ternyata akan masih datang. ada atau penyakit-penyakit lama yang masih ada sampai sekarang, apa gitu? Ya, jadi semua langkah-langkah di COVID-19 kemarin itu bisa mencegah dan menanggulangi kayak tuberkulosis, ya, malaria, bisa. Ya, itu jadi harus pakai masker, mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, kemudian sering berjemur di pagi hari, itu sangat bisa sebagai program pencegahan. Termasuk dari sisi AI-nya ya Mbak ya, ada Peduli Lindungi juga bisa dipakai untuk penyakit lain sebenarnya ya. Ya betul bisa. Jadi itu sangat bisa Peduli Lindungi digunakan ya untuk mencek ya. Saya kira itu penting karena sudah alokasi uangnya sudah cukup besar kan di Peduli Lindungi. Saya sayang sekali kalau misalnya pandemi dilaporkan berakhir kemudian dia disia-siakan. Saya kira itu harus salah satu yang mungkin bisa kita juga sebagai media bisa juga mengangkat kasus ini, bahwa apa yang dilakukan dalam penanganan COVID-19 itu bisa di copy paste untuk menangani penyakit-penyakit lain yang COVID akan datang. Aja bisa hilang, harusnya malaria bisa hilang, TBC bisa hilang. Betul. Baik, terima kasih Mbak WK. Ini kita butuh satu closing statement dari Mbak WK. Silakan Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak anggota AMSI ya. Saya mengucapkan terima kasih dan saya harapkan kita bekerja sama untuk terus-menerus
mengedukasi masyarakat, karena kami di Ikatan Profesi itu seringkali memerlukan media untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan dan rekomendasi-rekomendasi dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Saya berharap kita dapat bekerja sama seterusnya. Ya. Siap kita kawal Mbak, ini sampai tuntas deh. Ya. Terima kasih banyak. Tidak akan pernah tuntas sebenarnya. Tidak akan pernah tuntas. Tapi mungkin COVID-19 akan menurut, tapi mungkin yang akan datang ada lagi tantangan yang kita hadapi. Ya. Terima kasih banyak Mbak Weka, selamat siang. Ya, selamat siang. Sukses terima kasih selalu, Mbak Irna. Weka. Terima kasih banyak. Terima kasih semua.